Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Usolli wa usallimu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di penghujung atau di ahad akhir bulan Rabiul Awal kita masih diperkenankan Allah untuk menghirup udara dunia yang semoga bertambah-tambah keberkahan umur kita, ilmu kita, rizki kita, keluarga kita, dan semua yang Allah berikan menjadi nikmat yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan seringkali disampaikan bahwa ada dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh umatku, kata Nabi. Nikmat naon wae Pak? Yang sering dilupakan? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Ketika sehat lupa kita memanfaatkan kesehatan, dan ketika sakit kita menyesal. Kaduhung baheula keur sehat henteu. Yang kedua, nikmat sempat. Ketika kita sempat melakukan kebaikan, tidak melakukan kebaikan, dan ketika kita sibuk lalu menyesal. Kaduhung baheula keur sempat tidak menyempatkan. Nah, kedua nikmat inilah yang seringkali dilupakan, kata Nabi, oleh umatku. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk umat Rasulullah SAW yang sering kali melupakan kedua nikmat itu. Yang kedua nikmat itu adalah sebagai modal kita, bekal kita ketika nanti kita hidup di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan ayat doharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, wallahu alam, zoharol fasadu telah nampak, telah zohir, cek Sunda mah geus tembong karusakan, sudah dohir, sudah nampak kerusakan, fil barri wal bahri, di darat dan di lautan, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Tangan di situ artinya perbuatan-perbuatan manusia. Nah, beliau menafsirkan fil barri wal bahri itu dengan kata al barru atau daratan itu diartikan dengan lisan. Wal bahri atau al bahru lautan itu diartikan dengan kolbu. Jadi menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kerusakan di muka bumi ini secara dohir atau kenyataan dan kebanyakan disebabkan oleh dua hal, yaitu oleh lisan dan oleh hati. Jadi lisan manusia dan hati manusia. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengantisipasi jaga hati, jaga lisan, jaga hati, jaga lisan, jaga hati. Bahkan beliau menyampaikan salamatul insan bihibdi lisan. Selamatnya manusia itu karena pandai menjaga lisan. Lisan di situ artinya ucapan. Sebab dengan kata-kata atau bahasa lisan, bahasa ucapan, seringkali orang lain tersakiti, seringkali orang lain tersinggung, sehingga menimbulkan perselisihan, permusuhan, bahkan peperangan karena lisan. Yang kedua adalah
Karena hati. Karena orang memiliki hati yang buruk, memiliki hati yang hasad atau hasud, sehingga orang itu tidak senang melihat kesenangan orang lain dan iri melihat kesenangan yang ada pada orang lain, atau bahkan ingin memiliki yang dimiliki oleh orang lain. Akhirnya timbul pemikiran yang jahat, yang menggerakkan tangan untuk berbuat jahat dan melangkahkan kaki untuk melakukan kejahatan. Maka kerusakan menurut Abu Bakar As-Siddiq disebabkan oleh lisan dan hati atau rasa. Inilah barangkali yang mengawali mengapa kita dicontohkan oleh para ulama yang awal-awalnya adalah oleh salah seorang sahabat Nabi sebagai tentara yang dihandalkan oleh Nabi, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi, yang intinya bukan berarti yang seperti sekarang. Salah satunya adalah bagaimana ingin mengembalikan semangat perjuangan yang dilakukan Nabi ketika melihat umat Islam loyo, ketika umat Islam kurang semangat dalam mencontoh, melaksanakan sunnah dan memperbaiki bangsa sebagaimana halnya Rasulullah dan para sahabatnya. Ini barangkali kenapa saya membahas di akhir bulan Rabiul Awal ini ayat dan hadis yang kaitan dengan Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul lainnya. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, baik kita awali saja dengan bahasan yang pertama, surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan, pembelajaran dan sekaligus mengajak kita agar mencontoh yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul lainnya. Tapi di sini ayat ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Dari kalimat ayatnya. Di situ ada an-nabiyyu. Kalau an-nabiyyu di situ ada alif lam ma'rifat yang menunjukkan kepada personal seseorang. Nah, sedangkan ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka ayat ini ditujukan khusus kepada Nabi SAW yang maknanya atau isi kandungannya untuk umatnya, yakni kita sekalian. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Yang pertama, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami di situ Allah. Ada mahasiswa yang bertanya, Ustadz, kenapa kami tidak aku? Kan kami itu banyak. Kenapa kami? Allah menyebut kami karena ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW tidak seluruhnya langsung oleh Allah, tetapi melalui malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan sampainya Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad pun tidak langsung dari Allah. Kita menerima Al-Quran tidak langsung dari Allah, tapi dari guru-guru kita, dari orang tua kita, atau dari ulama-ulama kita. Nah, maka diartikan atau dikalamkan oleh Allah kami. Seperti kita berdoa sebelum makan, di situ kami atau aku? Kami. Allahumma barik lana, tidak Allahumma barik li. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Kenapa kami? Karena datangnya makanan dan masuk ke mulut, masuk ke dalam perut itu tidak langsung kita dari mulai menanam sampai memasak, tapi melibatkan orang lain. Maka sepantasnya kita mendoakan orang-orang yang terlibat ke dalam sebab-sebab datangnya makanan itu, kita doakan berkah. Nah, itu salah satu yang dicontohkan Rasulullah. Rasul selalu ingat kepada orang lain, lebih-lebih kepada umat. Sebelum wafat pun yang diingat adalah umat. Nah, ini barangkali dari sisi kalimat bahwa ya ayuhan nabiyyu ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi. Saya garis bawahi menjadi saksi, syahidan, menjadi saksi.
Saksi di sini bisa diartikan Rasulullah sebagai saksi yang akan menyaksikan umatnya kelak di persidangan Allah di alam mahsyar dan di alam hisab, ketika umat Nabi Muhammad mengelak atau menolak, membantah atau menghindar dari sampainya dakwah Nabi kepada umat. Misalnya kalau dengan kata-kata bahasa kita, ya Allah, saya tidak sholat, saya tidak puasa, saya tidak zakat karena tidak sampai kepada saya perintahmu ya Allah. Nanti Rasulullah berdiri dan menyampaikan, orang ini adalah bagian dari umatku, perkataannya adalah bohong karena kami telah menyampaikan wahyumu ya Allah kepada sahabat kepada tabiin terus dan yakin sampai kepada orang ini. Nah, ini barangkali salah satu bukti bahwa Rasul nanti di akhirat sebagai syahid, dan ketika di dunia Rasul sebagai contoh atau uswah. Yang kedua, wa mubasyiron. Apa mubasyiron? Mubasyiron itu dikata basyar, artinya bahagia, gembira. Maka setiap manusia itu disebutnya basyar. Nabi Adam disebut Abu Basar, bapak manusia. Kenapa manusia disebut basar? Salah satu alasannya adalah kecenderungan manusia pada dasarnya ingin semua bahagia, ingin semua baik-baik saja, ingin semua senang, ingin semua tenang. Ada nggak di sini yang mau sakit, mau sengsara? Ada nggak? Pasti ketika ditanya ingin bahagia, ingin senang. Nah, maka Rasulullah lah oleh Allah ditugaskan, Rasul sampaikan kabar gembira, kabar yang menyenangkan, kabar yang membahagiakan. Silakan sampaikan. Maka seringkali kita dapati ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul yang isinya adalah kabar gembira. Kabar gembira untuk kita sebagai umatnya. Seperti Rasul menyampaikan tentang pahala membaca sholawat, pahala berjamaah, pahala sodakoh, pahala haji, pahala umroh. Itu adalah kabar gembira, sehingga umatnya bersemangat untuk melakukan dan berlomba dalam kebaikan. Ya, contoh berjamaah, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendiri lebih baik sampai berapa derajat? 27 derajat. Kalau bisnis ilmu dagang, kita modal 1.000 mendapatkan laba 27.000, jadi labanya 26.000. Itu besar kalau bisnis atau dagang. Atau tani, misalnya kita menanam 1 biji padi, kita dapati 27 biji padi. Nah, kalau berhitung seperti itu, ketika manusia yang cerdas dan sehat akalnya pasti semangat untuk sholat berjamaah. Kenapa? Untuk mencari 26 itu susah. Tapi dengan 1 kali sholat karena dilakukan berjamaah, maka akan mendapatkan keuntungan dari Allah atau kebaikan dari Allah sampai 27. Apalagi kalau sedekah di bulan Ramadan, maka orang semangat bersedekah di bulan Ramadan atau di bulan Muharram, dan seterusnya. Nah, ini barangkali mubasyiron itu seperti itu gambarannya. Kemudian yang ketiga, naziron. Apa nazir? Peringatan. Nazir. Rasulullah itu selain memberikan kabar gembira juga memberikan peringatan. Karena sayangnya kepada umat, sayangnya kepada keluarga, sayangnya kepada sahabat, seringkali Rasul mengingatkan, wahai sahabat-sahabatku, jangan melakukan itu. Wahai keluargaku, jangan lakukan itu. Wahai umatku, jangan lakukan itu. Itu dasarnya sayang Rasul. Jangan sampai keluarganya, sahabatnya, dan umatnya rugi di dunia, celaka di akhirat. Yang Rasul inginkan adalah hidup bahagia dunia dan selamat akhirat. Maka seringkali ayat dan hadis yang kita temui berisi peringatan, seperti fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Itu peringatan. Tapi ada ayat yang mubasyiron tentang sholat. Apa? Alladzina qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi kedua-duanya adalah mubasyiron wa nadhiron, seimbang.
Kemudian yang keempat adalah wada'iyan ilallahi biidnih. Rasul seringkali mengajak kepada kita untuk berjalan di jalan yang diridhoi Allah. Supaya apa? Ya selamat. Tadi itu ya, selamat dunia, bahagia akhirat, atau bahagia dunia, selamat akhirat. Hidup tidak panjang, tapi perjalanan hidup masih panjang. Di dunia kita sebentar, tapi yang sebentar inilah akan menjadi jaminan BPJS di akhirat kelak. Kita hidup bahagia, di alam kubur kita mendapat nikmat. Walaupun hidup di dunia berbuat baik hanya sebentar, puluhan tahun kita hidup di dunia, tapi menjadi jaminan hidup bahagia di alam barzah dan kelak selamat di akhirat. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi ketika umat dahulu yang umurnya panjang-panjang, ratusan tahun, bahkan ada yang 500 tahun, 600 tahun, tapi mereka dalam keadaan kufur kepada Allah dan tidak percaya kepada Rasul dan tidak mau mengikuti ajakan Rasulnya pada saat itu, mereka di dunia walaupun panjang umurnya, namun kelak panjang siksanya dan panjang laknat Allah yang akan diberikannya. Nauzubillah. Nah, maka berbahagialah kita pada saat ini hidup di zaman akhir atau di akhir zaman. Namun hati-hati, kata Nabi, banyak fitnah. Di akhir zaman ini banyak fitnah, terutama fitnah apa? Fitnah apa yang paling banyak di dunia? Fitnah ini, fitnah apa namanya? Ya, fitnah dunia seperti harta, kemudian anak-anak atau keluarga. Itu dalam ayatnya kan ada al-mal innamal innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu Allah dalam firman Allah itu. Innama amwalukum, sesungguhnya harta-hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu atau keturunanmu, itu adalah fitnah. Fitnah itu ujian. Seringkali kita diuji oleh anak kita, seringkali kita diuji oleh cucu kita, oleh keturunan kita, keluarga kita, atau bahkan mungkin seringkali kita diuji oleh harta kita. Kita ketika belum punya harta ingin harta, dan sesudah punya harta mau dikemanakan harta, dan untuk apa harta? Diuji oleh Allah. Apakah untuk hanya semata-mata memuaskan keinginan, atau ingin menolong orang lain sebagian, atau untuk apa? Nah, diuji. Begitu juga anak. Ketika belum punya anak, kita ingin punya anak. Sesudah punya anak oleh Allah, mau diapakan anakmu? Mau diarahkan kemana anakmu? Nah, terus mau apa yang kamu inginkan dari anakmu? Dan apa yang diharapkan ketika kamu nanti berpisah dengan anakmu? Itu diuji oleh Allah. Nah, maka disinilah Rasul Allah mengajarkan kita, mengajak kita untuk berjalan tetap di jalan Allah, artinya istiqomah dalam kebaikan, insya Allah. Dan yang terakhir dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 46 ini adalah wasirojan muniro. Jadi Rasul mendapatkan tugas adalah sebagai pelita atau lampu yang menerangi. Makanya alhamdulillah kita punya Rasul, punya Nabi yang dari lahir sampai wafat beliau tidak henti-hentinya menyalakan lampu yang menerangi keluarga, sahabat, dan umat sekitarnya. Alhamdulillah. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan melalui membacakan salah satu ayat yang berkaitan dengan Rasul, kita dicintai Allah, dicintai Rasul, dan kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebab Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dunubakum." Katakan olehmu Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian atau kita manusia ingin, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku itu ikuti siapa? Ikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita mengikuti Nabi, dijamin oleh Allah. Apa jaminannya? Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan kamu akan diampuni dosanya oleh Allah.
Nah, mudah-mudahan saja dengan kita mencintai Rasul, mengikuti sebagian dari sunnah-sunnah Rasul, maka kita kelak dan saat ini selagi di dunia dicintai Allah dan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan. Ayat yang kedua. Mudah-mudahan bisa selesai. Nah, digancang-gancang ngaosmanya di sabara pertemuan gentiasa. Yang kedua, wa man nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Ini masih berkaitan dengan yang tadi. Kalau di sini hanya 2 saja. Kalau tadi 5 tugas, di sini 2. Wa man nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Dan tidaklah kami mengutus para rasul. Nah, kalau ini semua rasul, bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi khusus an-nabiyu, seorang nabi. Kalau ini mursalin. Kalau mursalin seluruh rasul. Jadi seluruh rasul pada dasarnya memiliki tugas yang pokok, yakni 2, mubashirin wa munzirin. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Semua Rasul. Kalau yang tadi, yang Nabi Muhammad SAW ada 5. Syahidan, ditambah lagi dengan apa tadi? Da'iyan, dan ditambah dengan sirojan. Kalau basiron wa nadironnya sama. Semua para Rasul memiliki tugas. Mursalin itu mubashirin wa munzirin. Paman amana wa aslaha. Nah, garis bawah itu. Paman amana wa aslaha. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan. Nah, ini perbaikan itu bahasa orang nama taubat. Di Subang mah tobatnya lamun nguping sinen, tobat. Padahal tobatnya taubat. T-nya tidak, A-nya akan, U-nya ulangi. B-nya perbuatan, T-nya tercela. Tidak akan mengulangi perbuatan tercela. Maka syarat taubat itu ada 4 jika ingin diterima taubatnya, atau yang kita sebut dengan taubatan nasuha. Ada lagi taubatan nasia. Nasia itu bahasa Arab dari kata nisyan, lupa. Bukan nasia bahasa Sunda. Nasia bahasa Arab. Jadi nasuha benar-benar sungguh-sungguh. Kalau nasia ya lupa. Jadi tobat lupa lagi, atau dilupakan. Nah, syaratnya yang pertama adalah menyadari itu salah. Yang kedua, berniat untuk tidak mengulangi kesalahan. Yang ketiga, merubah dari salah menjadi baik. Dan yang keempatnya adalah mengikuti perbuatan salah itu dengan perbuatan baik. Itu tobat nasuha. Itu kalau kaitan dengan Allah. Kalau kaitan dengan manusia ditambah 1, apa? Kembalikan haknya. Kalau kita pernah mencuri, barang curiannya kembalikan. Kalau kita pernah mengambil makanan itu harus minta diridokan. Karena nggak mungkin makanan yang dimakan dikembalikan. Minta diridokan. Kalau kita pernah salah menyakiti, minta dimaafkan. Insya Allah Allah akan menerima tobat kita. Tapi kalau ada hak manusia tidak diridokan, ini ditangguhkan. Sebab kata Nabi, hakul adami maskutotun birido. Hak sesama manusia itu akan gugur manakala diridokan. Pernah kalau nggak salah dulu cerita saya tentang Imam Syafi'i ketika masa kecil beliau memakan buah delima yang hanyut di sungai. Kemudian sesudah dia memakan beberapa gigitan, ingat ini bukan hak saya, ini ada pemiliknya, saya belum izin. Yang akhirnya beliau menelusuri berbalik arah. Ini buah delima ini milik siapa? Tahu delima atau apel kalau nggak salah. Ini milik siapa apel ini? Setelah itu diketemukanlah ada kebun apel. Lalu bertanya kepada seseorang yang ditemukan di situ, ini kebun milik siapa? Oh, ini milik si Fulan. Didatangilah si Fulan yang punya kebun apel itu, lalu dia minta, wahai bapak, saya tadi diceritakan begini-begini, saya kelaparan, saya kehausan, pas saya mendekati sungai, itu ada apel yang hanyut, saya ambil, saya makan, ketika baru beberapa gigitan saya ingat, minta diridokan ya bapak. Saya tidak akan meridokan dari
apel yang kau makan, terkecuali engkau memenuhi syarat. Apa syaratnya wahai Bapak? Akan saya laksanakan apapun syaratnya, yang penting Bapak menghalalkan apa yang sudah saya makan. Syaratnya kamu harus bekerja di sini selama 1 bulan dan tidak menerima upah. Sanggup? Sanggup. Dilaksanakanlah, dia bekerja di situ membersihkan kebun. Ya kalau sudah ya, ada yang tua dipetik, apelnya diserahkan ke pemiliknya. Sudah 1 bulan Bapak saya bekerja, bagaimana Bapak sudah menghalalkan apa yang sudah saya makan di bulan yang lalu? Belum. 1 syarat lagi. Apa syaratnya wahai Bapak? Kamu harus menikahi salah satu putri saya. Yang akhirnya dinikahkan. Tapi ingat, kalau kamu nanti menyesal, putri saya ini buta, putri saya ini tuli, dan putri saya ini bisu, bahkan putri saya ini lumpuh. Mau nggak kamu menikahinya? Mau, asal Bapak meridokkan apa yang aku makan. Subhanallah. Itu Imam Syafi'i masa kecil. Makanya kenapa jadi seorang ulama besar? Karena hati-hati dalam makan. Pernahkah kita melakukan itu dulu ketika kecil, makan buah mangga milik tetangga, dan saat ini kita sadar minta maaf atau minta diridokkan? Nah, Imam Syafi'i sesudah itu apa yang terjadi? Jadilah dinikahkan. Ketika akad nikah, putrinya tidak dihadirkan. Nah, lalu beliau sesudah akad nikah sah menjadi suami istri, bapaknya, si bapak yang punya itu, yang kebun apel itu, nah sekarang kamu sudah jadi menantu bapak, sudah jadi anak bapak, temui istrimu. Di mana Pak? Itu kamarnya. Karena saya punya putri hanya satu-satu, tidak akan salah pilih, tidak akan salah mengambil. Silahkan temui. Begitu mendekati pintu kamar putrinya, lalu Imam Syafi'i mengetuk. Ini belum menjadi imam, mengetuk pintu itu dan mengucapkan salam. Tiba-tiba kaget karena terdengar jawaban dari dalam kamar. Katanya tadi bisu, tidak bisa bicara. Tapi begitu Imam Syafi'i mengetuk pintu dan mengucapkan salam, assalamualaikum, di dalam kamar itu terdengar suara waalaikumsalam. Protes kepada mertuanya, bapak bohong. Katanya putri bapak bisu, tidak bisa bicara. Tapi jangan-jangan bukan istri saya itu yang di dalam. Mungkin ibu mertua. Enggak, ibu mertua kamu ada di sana, di belakang. Itu istrimu. Tapi kan katanya bisu. Iya, maksud bisu itu putri saya tidak pernah berbicara, melainkan berbicara hal-hal yang baik. Subhanallah. Dibukalah pintu itu, ternyata tidak buta, tidak tuli, tidak bisu, tidak lumpuh. Apa buktinya? Begitu Imam Syafi'i membuka pintu, langsung merangkul dan memeluk erat. Subhanallah. Dan tidak buta, bahkan tanona curilik. Anak orang kaya, solehah, cantik, dan seterusnya. Tong diteruskan ya. Inti nama orang yang soleh dan baik pasti akan Allah pasangkan dengan yang baik lagi. Tapi sebaliknya, orang yang tidak baik, ini Al-Quran itu akan Allah pasangkan dengan yang tidak baik lagi. Makanya pemimpin yang tidak adil akan dijodohkan dengan rakyat yang tidak adil. Jadi ini tidak bisa menyalahkan salah satu atau tidak bisa merendahkan salah satu. Harus sama-sama melangkah. Kalau ingin negara ini baik, ya harus sama-sama. Rakyatnya harus baik, pimpinannya harus baik. Insya Allah negara thayyibah. Jadi baldah thayyibah itu adalah disebabkan oleh Robun Gopur, ampunan Allah. Dan ampunan Allah itu akan diberikan manakala antara pemimpin dan yang dipimpin kedua-duanya adalah bertobat. Jadi harusnya di Indonesia kalau ingin baldah thayyibah ya harus tobat nasional. Jangan tobat regional. Harus tobat nasional. Jadi ada tobat regional atau personal, ada tobat nasional harus. Nah, ini barangkali sebuah pemikiran saya saja seperti itu. Seperti di keluarga, tidak cukup suaminya yang soleh, harus dibarengi dengan istri yang solehah.
Tidak cukup orang tua yang soleh dan soleha, tapi harus dibarengi dengan anak yang soleh dan soleha. Tidak cukup orang tua dan anak, kalau ada di dalam pembantu, pembantunya juga harus soleh soleha. Insya Allah keluarga itu sakinah, sakinah, mawadah, warohmah. Ulah sakinah dengan salakinah, we kukumbah wadah di iman. Hari istrinya jalan-jalan, atau sebaliknya, istrinya saja yang kerja di rumah, suaminya enak jalan-jalan. Harus ada kerjasama, walaupun tidak sama-sama bekerja, karena memiliki proporsional yang berbeda, profesional yang berbeda, profesi yang berbeda. Baik, nah kalau sudah beriman, sudah mengadakan perbaikan, dijamin oleh Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu akan dijauhkan dari Allah, dari rasa kekhawatiran, dari rasa takut, dari rasa sedih. Jadi timbulnya takut dan sedih itu ya karena ada di dalam diri orang itu. Ibu, bapak pernah nguping bahasa kieu, tiis ceuli herang panon. Pernah mendengar itu? Pernah ya? Tiis ceuli herang panon. Tiis ceuli, telinga merasa nyaman, mata merasa nyaman. Kenapa? Karena yang ada dalam diri kita, yang ada di luar kita, pikar sepen cepil, pikar sepen panon. Makanya anak yang baik itu disebutnya qurrata ayun, menyejukkan mata, menyejukkan hati, menyejukkan telinga. Tiis ceuli herang panon. Ibu lamun nguping caroge ibu nikah deui eta cepil panas tiis. Atau misalnya bapak mendengar istri bapak dibawa kabur, eta telinga kita dingin atau panas. Nah, seperti itu gambaran. Atau mendengar anak kita berkelahi, anak kita mabok, anak kita misalnya celaka, itu mata dan telinga tidak akan nyaman. Tapi begitu mendengar kabar anak kita di sekolahnya juara, atau istri kita di tempat kerjanya mendapat penghargaan, suami kita bisnisnya beruntung berlipat ganda, wah tiis. Ibu lamun ningali artos panon tiis herang atau napi hejo. Nah, ini barangkali ya satu jaminan Allah. Kalau orang itu sudah beriman dan terus memperbaiki diri, oleh Allah bukan diberi kekayaan, bukan, diberi ketenangan. Ya, diberi ketenangan, tidak ada rasa takut. Kan ada orang serba ada, banyak harta, tapi rasa takutnya tidak henti-henti. Aduh, kumahnya lamun itu aya nu maling, kumahnya lamun aya nu nipu, kumahnya budak anu ka luar negeri salamet henteunya. Banyak ketakutan. Tapi kalau orang yang imannya sudah tebal, artinya sudah bertambah kebaikan imannya, memperbaiki iman dan amal solehnya, walaupun ada ketakutan, ya rasa takut itu tidak terlalu banyak. Oleh Allah dikurangi kekhawatirannya, kesedihannya. Yang ketiga, rusulan mubasyirina wa mundhirina. Sama ini, rusul. Rusul itu jamak dari rasul. Kalau rasulan itu satu orang. Kalau rusulan beberapa orang, jamak. Maka para rasul itu diutus oleh Allah sebagai sama yang dengan ayat tadi, mubasyirin wa mundhirin, pemberi kabar gembira dan peringatan. Supaya apa? Supaya manusia nanti li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Tidak ada alasan manusia kelak di akhirat ketika mereka sudah mendapatkan dakwah, sudah mendapatkan risalah, sudah mendapatkan ajaran dari para rasulnya. Umat Nabi Adam ada Nabi Adam, umat Nabi Nuh ada Nabi Nuh. Nggak ada alasan. Seperti dulu ketika umat Nabi Musa, orang Mesir tidak bisa alasan, ya Allah di Mesir nggak sampai ajaranmu, kan saya sudah mengutus Musa. Di Palestina, ya Allah tidak ada ajaranmu sampai kepada kami, kan kami sudah mengutus Isa. Semua ada ya. Setiap pelosok, setiap negeri, setiap umat, setiap generasi itu Allah mengutus. Bahkan di zaman Nabi Musa, 2 orang rasul sekaligus, Nabi Musa dan saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Yang jauh itu dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad, jauh itu. Jadi Nabi Isa begitu diangkat ke langit, Allah tidak lama tidak mengangkat Rasul. Nah, lalu Rasul yang terakhir.
Nah, maka Rasul Nabi Muhammad ini sungguh berat karena masa transisinya lama. Gitu. Terus supaya tidak bisa membantah sesudah diutusnya Rasul, dan dialah Allah Maha Perkasa. Ayat yang keempat, Allah mengutus Rasulullah itu, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyiri wala nadhir faqad ja'akum basyiru wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini adalah yang dimaksud Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus. Jadi terputus sebelum Nabi Muhammad ke Nabi Muhammad itu jauh zamannya, sudah terputus pengiriman Rasul-Rasul agar kamu tidak mengatakan tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun pemberi peringatan. Maka turunkan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ayat selanjutnya, yauma yajma'ullahu rusul. Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Nanti akan dikumpulkan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Berapa nabi semuanya? 124.000 nabi. Rasul berapa rasul? 313 rasul. Dan yang wajib diketahui 25. Dan yang menjadi ulul azmi 5 orang, dan yang menjadi uswatun hasanah 2 orang, dan yang menjadi rahmatan lil alamin 1 orang. Jadi 124.000, 313, 25, 5, 2, 1. Nah, Rasulullah lah yang menjadi khotamin nabiin, nabi terakhir, dan sekaligus sayyidul mursalin, pimpinan para rasul. Nah, disinilah Allah mengumpulkan semua para rasul dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW kepada manusia. Apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Nah, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kita ini, kata Nabi, pemimpin semuanya juga. Kulukum ro'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi, dan setiap kamu akan ditanya pertanggungjawabannya. Nanti. Bukan di gedung DPR, nanti di gedung persidangan Allah, di alam hisab akan dihitung amalnya. Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu, sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Artinya, saya tidak tahu jawabannya ya Allah, kami serahkan kepadamu ya Allah hal-hal yang gaib. Artinya hal-hal yang gaib itu kejadian yang belum terjadi, yaitu kelak di akhirat. Fahal ala rusuli illal balagul mubin. Dalam pelaksanaannya para rasul itu hanya tugasnya tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan. Maka kalau tabligh ingin sampainya, ini sulitnya nih. Saya pun merasakan dan menyadari betapa susahnya, sulit dan beratnya menyampaikan ajaran itu. Kenapa? Karena lemahnya saya pribadi. Kenapa merasa lemah? Karena tidak memiliki sifat yang 3. Apa sifat yang 3? Sidik, amanah, patonah. Kalau ingin tabligh, sebelum tabligh miliki dulu itu sifat yang 3. Sebagaimana halnya para rasul. Maka sampailah dakwah itu, tabligh itu kepada objek dakwah, kepada sasaran dakwah, karena mereka para rasul memiliki 3 sifat. Jadi lemah dan kuatnya para ustadz, para mubaligh, para ulama ya tergantung sifat yang dimilikinya. Kalau sifat sidik, amanah dan patonah dimiliki, insya Allah tablighnya sampai. Mana buktinya? Kita lihat Pak, sejarah ulama pesantren dulu. Sampai sekarang pesantren Tebu Ireng di Jombang berdiri. Sampai sekarang pesantren Gontor di Jawa Timur berdiri. Di Rembang, walaupun Mbah Maimun sudah tidak ada pesantrennya, terus berdiri. Di Cirebon banyak pesantren-pesantren yang masih berdiri, padahal para pendirinya sudah tidak ada. Kenapa? Karena para pendirinya memiliki sifat sidik, amanah dan patonah. Beda dengan sekolah. Ada sekolah yang bagus, sekarang sudah tidak ada lagi, sudah bubar. Sekolahnya bubar. Kenapa? Bukan suudon, mungkin ada oknum pengurus, pengelola
yayasan itu yang kurang sidik, kurang amanah, dan kurang patona. Termasuk negara. Maaf, pendiri negara kita dulu sebelum merdeka luar biasa pengorbanannya, sehingga negara Indonesia berdiri tegak, berdiri dan disegani oleh bangsa lain. Kenapa? Karena para pendiri negara dulu memiliki sidik, amanah, patona. Kenapa sekarang tidak? Mungkin sudah berubah siapa yang menjadi pengelolanya. Ya termasuk keluarga kita yang kecil-kecilan. Ya jangan keluarga masjid ini. Masjid Mutiara saya tahu perkembangannya puluhan tahun. Mana Pak Asep ya? Pak Asep ya? Dari mulai berdiri, saya pertama kali mengadakan ini Pak Ajat yang tahu. Mengadakan sholat Idul Fitri pertama sih. Sampai sekarang. Saya yakin pengelola Masjid Mutiara ini bukan karena di depan baik, amanah. Kalau tidak amanah mungkin Masjid Mutiara sudah dikunci. Jing karpetnya kayak duka bersih, duka kotor. Kalau pengurusnya tidak amanah. Karena amanah terus menerus generasi ke generasi, saya menyaksikan syahidan. Saya jadi syahid. Saya menyaksikan perkembangannya. Ini dari segi fisik ya. Fisiknya semakin bersih, semakin luas. Bahkan jamaahnya semakin banyak. Dulu kalau ngaji ya paling 10 orang, 20 orang. Sekarang kan sudah lebih dari 1000 orang. Ini lebih dari 1000 orang kalau tahu. Malaikat hadir. Ya, 1 orang 2 malaikat saja, berarti 3 kali lipat. Nah subhanallah, ini barangkali kenapa kita butuh sifat sidik, amanah, patona untuk membangun tabligh, untuk menyampaikan. Nah ini yang dibuktikan oleh para rasul. Fahal ala rusul ilal balagul mubin. Rasul itu hanya menyampaikan saja, tapi dibekali oleh Allah dengan sifat sidik, amanah, patona. Nah yang terakhir, cukup waktunya ya? Dibaca saja ya? Dibaca saja di rumah, karena ini bukan tugas Rasul, ini mah tugas kita ya. Tugas kita, kewajiban kita. Yang pertama, Rasul melakukan aktivitas dakwah, ya kita pun lakukan sekemampuan kita. Yang kedua, membimbing manusia tentang tata cara ibadah. Artinya kita harus semangat mencari ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan ibadah, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu berumah tangga, ilmu bermasyarakat, ilmu bernegara. Itu ibadah. Kemudian menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam. Sudah tahu ilmunya, amalkan. Sebab fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adabun min qabli ubadil wasan. Orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, kelak akan dihukum, disiksa sebelum penyembah berhala. Nauzubillah. Itu kata ulama. Yang keempat, bersikap lemah lembut. Nah ini yang harus dicontohkan keseharian kita. Kenapa orang cinta kepada Rasul, bahkan musuh menjadi iman kepada Rasul? Karena Rasul lemah lembut. Sahabat Umar adalah jeger Arab yang dulu memusuhi Nabi, tapi begitu Rasul memperlihatkan akhlak yang lemah lembut, sahabat Umar yang keras menjadi lembut, bahkan yang kafir menjadi iman, bahkan menjadi mertua Rasul, bahkan makamnya di dunia pun bergandengan dengan makam Rasulullah. Itulah bukti bahwa ketika orang lemah lembut akan didekati, tapi begitu orang itu kasar, berhati keras, akan dijauhi. Ini ayatnya ya, ini ayatnya. Jika kamu berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Dan yang terakhir adalah, kalau ini jadi guru, jadi dosen, jadi ustadz, jadi orang tua, ya minimal kita jadi orang tua. Untuk mendidik anak itu harus dengan ilmu, mendidik anak itu harus dengan pengajaran, mendidik anak itu harus dengan musyawarah. Insya Allah akan, walaupun tidak berhasil sebagaimana Rasul, tapi minimal ada hasil yang kita petik. Amin ya robbal alamin. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kehilapan. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan.